Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih insyaallah taala membahas tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Pembahasan insyaallah pada malam hari ini terkait dengan kemampuan para malaikat, yakni kemampuan mereka. Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Allah tabaraka wa taala memberikan kemampuan kepada para malaikat, di antaranya yaitu untuk berubah wujud, yakni bisa berubah-ubah dari wujud aslinya kepada wujud-wujud jelmaan. Ayatasakkalu bi ghairi askalihim, berubah wujud yang bukan wujud aslinya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam binti Imran dalam wujud seorang manusia, yang Allah kisahkan di dalam surat Maryam ayat 16 sampai dengan 19. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya." Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laki ghulam. Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Allah tabaraka wa taala berfirman, jazakallahu khairan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisahnya Maryam di dalam kitab suci Al-Qur'an. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihim hijaban, lalu Maryam memasang tabir yang membatasi dirinya dari manusia. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya, lalu kami mengutus ruhana, roh kami yaitu Jibril, bukan roh Allah, maksudnya roh di sini malaikat Jibril, kepada Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyya, maka malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat, berkata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Rabb yang Maha Pengasih darimu jika engkau orang yang bertakwa. Karena Siti Maryam tidak mengetahui itu malaikat Jibril yang
beliau lihat adalah seorang manusia. Maka ketika ada seorang laki-laki, yaitu malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, datang kepada Maryam, maka Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka. Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Rabb yang Maha Pengasih darimu. In kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Artinya jika engkau orang yang bertakwa, maka janganlah engkau masuk ke tempat yang tidak benar. Maka malaikat Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki. Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu, yaitu aku ini malaikat utusan Rabbmu, li ahabalaki gulaman zakiyya, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ayat ini menegaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam masuk menemui Maryam di tempat pengasingannya, yaitu pengucilannya, dalam wujud seorang manusia yang sempurna. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ini kemampuan pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah kedatangan para malaikat yang juga menampakkan diri dalam wujud seorang manusia. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mengetahui sama sekali bahwa mereka yang datang kepada beliau ini adalah para malaikat, sampai mereka yang menyingkapkan hakikat jati diri mereka. Di dalam surat Hud, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 69 sampai dengan 70. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin haniz falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lutin. Di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar tidak mengetahui mereka ini adalah para malaikat. Allah berkisah di sini, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan sungguh para utusan kami yakni para malaikat telah datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira. Qalu salaman, mereka mengucapkan selamat kepada Nabiullah Ibrahim. Qala salamun, mengucapkan selamat, yaitu ucapan salam. Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka dengan mengucapkan salamun alaikum, salam. Qala salamun, selamat atas kamu. Fama labitha an jaa bi'ijlin haniz, maka tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Karena kedatangan tamu, dan inilah akhlak para nabi. Bila ada tamu yang datang kepada mereka, maka mereka akan menyambutnya dengan yang terbaik yang mereka miliki, meskipun Nabiullah Ibrahim tidak mengenal siapa mereka yang datang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ra'a aydiyahum la tasil, melihat tangan-tangan mereka tidak menjamah makanan, yakni yang disuguhkan, daging anak sapi yang disuguhkan itu, Nabi Ibrahim mulai curiga, nakirahum, mulai curiga kepada mereka. Wa aujasa minhum khifatan, dan timbul rasa takut beliau kepada mereka. Ini siapa yang disuguhin makanan daging sapi kok kemudian tidak menyentuhnya? Maka qalu, para malaikat ini berkata, la takhaf, jangan engkau takut. Para malaikat ini mengatakan, jangan engkau takut wahai Nabiullah. Inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Maka ketika dikatakan sungguhnya kami diutus kepada kaum Lut, maka taulah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa mereka adalah para malaikat alaihimussalam.
yang diutus kepada Nabiullah Lut untuk mengabarkan, yakni agar Nabi Lut keluar dari negeri itu, dan Allah telah memerintahkan kepada malaikat-malaikat ini untuk menjungkar balikkan negeri kaum Lut, kaum Saddum. Mereka datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wasalam juga dalam wujud seorang pemuda, wujud dari pemuda-pemuda yang tampan wajah mereka, yang hal ini membuat dada Nabi Lut sesak, khawatir terhadap tamu-tamunya ini akan diapa-apakan sama kaumnya. Karena Nabi Lut tahu persis bagaimana kaumnya kalau melihat ada orang-orang yang tampan. Faqad kanu qaum musuh. Mereka ini orang-orang yang jelek, jahat, melakukan segala keburukan. Dan mereka mendatangi kaum pria yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelumnya. Namun zaman sekarang menjadi luar biasa, sampai memiliki hak untuk bisa menikah. La ilaha illallah. Di dalam surat Hud ayat 77 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun 'asib." Kata Nabiullah Lut, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusuluna Lutan." Dan ketika utusan kami yakni para malaikat itu datang kepada Nabi Lut, Nabi Lut alaihissalam mulai curiga, merasa curiga. Si abihim, curiga kepada mereka. Wa dhaqa bihim, dan dadanya merasa sempit, sesak karena kedatangan mereka. Wa dhaqa bihim dar'an. Wa qal, dan Nabiullah Lut alaihissalam berkata, "Hadza yaumun 'asib." Sungguh ini hari yang sangat sulit. Di sini Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka ini adalah para malaikat. Seandainya beliau tahu mereka ini adalah para malaikat, tentu Nabiullah Lut tidak akan khawatir dan tidak akan sesak dadanya karena mereka para malaikat. Namun ketika yang datang kepada Nabi Lut ini pemuda-pemuda yang tampan wajah mereka, yang tampannya bagaimana nggak bisa kita bayangkan, mungkin setara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau benar-benar khawatir. Ini kalau dibacakan kisahnya cukup panjang. Bagaimana ketika mereka datang dan memasuki perkampungan Nabi Lut, itu yang menemukan pertama kali adalah putri-putrinya Nabi Lut. Kemudian putrinya Nabi Lut bergegas langsung membawa mereka kepada ayahnya Nabiullah Lut alaihissalam. Dan ayahnya Nabi Lut alaihissalam mulai merasa bingung. Dan benarlah ketahuan karena diberitahukan oleh istrinya menurut satu riwayat. Istrinya yang menyampaikan kepada kaumnya Nabi Lut bahwa di rumahnya ada pemuda-pemuda tampan, sehingga itu berkisah lanjutnya yang panjang. Tapi yang ingin tegaskan di sini, Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam sama sekali tidak tahu bahwa mereka ini adalah malaikat-malaikat. Karena beliau khawatir. Dan ketika mereka dikerubuti, didatangi oleh kaumnya Nabi Lut yang berusaha memaksa untuk masuk dan mengambil tamu-tamu Nabi Lut ini, para malaikat ini baru memukulkan wajah mereka sehingga mereka pada buta dan mereka tidak bisa melihat. Ini kisah, namun yang ditekankan di sini bahwa disinilah malaikat-malaikat itu menampakkan dalam wujud manusia yang sempurna, yang tidak sama sekali tidak diketahui oleh Nabiullah Lut alaihissalam maupun Nabi Ibrahim. Itu ada kisah di sebelumnya.
Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, para malaikat ini menampakkan kepada